agar rumah kita jauh dari yang namanya makhluk yang akan terus menggoda dan menyesatkan umat manusia. Jadi caranya kita usir mereka dari rumah kita. Maka salah satu cara yang dijelaskan oleh para ulama, dan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat efektif agar jin keluar dari rumah kita, yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Maka jangan jadikan rumah kita itu seperti kuburan. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani la taj'alu buyutakum maqabir, inna asyaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi surat al-Baqarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang di mana rumah tersebut dibacakan surat Al-Baqarah. Dan ini salah satu cara yang efektif agar jin yang membuat kerusakan, baik kerusakan di rumah tangga kita, mengganggu anak kita, bahkan mengganggu diri kita untuk tidak taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita usir mereka. Salah satu dengan cara membaca Al-Quran dengan surat Al-Baqarah. Dan sahabat yang mulia, jadi sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau pun mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ad-Darimi dan pula dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam kitab jadi Mu'jamul Al-Kabir, beliau mengatakan inna syaitana idza sami'a surat Al-Baqarah tuqra'u fi baitin yani kharaja minhu. Sesungguhnya syaitan apabila mendengar surat Al-Baqarah dibacakan di dalam satu rumah, maka syaitan akan lari darinya. Dan ini sangat efektif cara kita agar kita mengeluarkan mereka dari rumah kita. Rumah tangga kita akan menjadi tenang, anak-anak kita akan menjadi tenang, agar mereka tidak mengganggu dari rumah tangga kaum muslimin, dan dia akan terus mengikuti dan menyesatkan umat manusia. Dan syaitan ini akan terus mengganggu, dan semua bala tentara dari iblis akan menyesatkan umat manusia sampai masuk ke dalam rumah. Dia akan diganggu untuk tidak taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi di satu rumah itu ada jin yang mengganggu dan ada jin yang tidak mengganggu. Dan ini akidah kita, jin itu ada yang muslim dan ada yang kafir. Jin ada yang Islam, tapi jin mereka suka mengganggu. Sama seperti halnya kita umat muslim, ada yang taat dan ada yang tidak. Ada yang muslim dan ada yang kafir. Dan begitu pula jin, karena mereka dibebankan mendapatkan syariat sebagaimana manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia agar mereka menyembah kepadaku. Berarti mereka mendapatkan beban syariat. Ada jin yang muslim, ada yang jin yang kafir. Ada jin muslim tapi mereka kelakuannya tidak mencerminkan sebagai muslim. Nah, yang dimaksudkan jika kita membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah, yang keluar dari rumah adalah jin yang membangkang dan jin yang suka mengganggu dan menggoda anak manusia. Adapun kalau jin muslim, kalau kita membaca Al-Quran, mereka mendengarkan. Karena siapa orang ketika dia mendengarkan orang yang sedang membaca Al-Quran, maka kita mendapatkan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jin pun demikian. Jika kita membaca Al-Quran, jin yang muslim yang taat kepada Allah, dia mendengarkan dari kalam Allah dibacakan oleh kita. Tapi yang keluar dari rumah tersebut adalah jin yang membangkang. Ini yang disebutkan secara zahir yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hibban dari Imam Abu Hatim, yang beliau mengatakan qala Abu Hatim, berkatalah Abu Hatim,
qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, lam yadkhuli syaitana baitahu arada bihi maradatan syayatin duna ghairihim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah. Yang dimaksudkan adalah syaitan yang membangkang dan mengganggu dari umat manusia, bukan yang lain. Jadi jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Ada muslim yang taat dan ada muslim yang tidak taat. Berarti yang suka mengganggu kaum muslimin, mengganggu anak Adam, menghancurkan rumah tangga kaum muslimin, itu jin yang membangkang. Terkadang ada mereka bersekutu dengan siapa? Bersekutu dengan para tukang sihir untuk menghancurkan rumah tangga kaum muslimin. Dijadikan mereka berpisah rumah tangganya, dibuat sakitlah mereka, yang dinamakan dengan sihir atau teluh. Tapi kalau rumah kita dibentengi dengan bacaan Al-Quran, maka tidak ada satupun makhluk yang dia akan menggoda dan bisa memasuki rumah kita. Itu dengan membaca surat Al-Baqarah. Maka yang harus diperhatikan, kita senantiasa rutin dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, maka syaitan akan lari dari rumah kita. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang terkhususkan lagi surat Al-Baqarah. Jadi la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Yang dimaksudkan di sini kuburan itu adalah bukan tempat ibadah, mereka sepi, yang biasa banyak dihuni oleh syaitan. Maka jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baytil ladzi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Maka syaitan sesungguhnya ketika dibacakan surat Al-Baqarah, maka mereka akan lari dari rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Dan ini dituntut kaum muslimin agar dia mau dekat dengan Al-Quran. Lalu siapa yang membacanya kalau di rumah? Secara umum boleh dia memanggil temannya, memanggil orang lain, dibacakan ruqyah di dalam rumahnya tersebut. Akan tetapi yang lebih efektif, yang lebih bagus lagi, penghuni rumah tersebut dia setiap hari membaca Al-Quran. Tidak mungkin kita memanggil orang tiap hari. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kerugian yang sangat besar jika kita mengaku sebagai muslim tidak bisa membaca Al-Quran, musibah. Datangi majelis Al-Quran, belajar Al-Quran, karena ini senjata yang sangat ampuh untuk mengusir dari iblis dan bala tentaranya agar dia tidak mengganggu rumah tangga kaum muslimin, atau dia tidak bisa masuk ke dalam rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Maka Nabi SAW jangan jadikan rumahnya seperti kuburan. Maka yang dimaksudkan adalah isi rumah kita dengan baca Al-Quran, dengan zikir, dan dengan solat-solat sunnah. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha quburan. Jadikanlah bagian solat kalian di rumah kalian. Yang dimaksudkan adalah solat-solat sunnah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jadi rumah yang tidak di dalamnya dibacakan Al-Quran, tidak zikir di dalamnya, tidak solat sunnah di dalamnya, itu layaknya seperti kuburan, sepi, dan bahkan dihuni oleh bangsa jin yang zalim, yang suka mengganggu. Oleh karena itu para jamaah, jadikan rumah kita dihiasi dengan Al-Quran dan baca zikir dan solat-solat sunnah. Maka yang paling afdal solat yang dikerjakan bagi kaum laki-laki itu di masjid, tapi solat sunnah di rumah. Itu yang disebutkan Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Inna afdalas salatil mar'i fi baitihi illa salata maktubah. Sesungguhnya solat seseorang yang paling afdal adalah solat yang dikerjakan di rumahnya, kecuali
salat wajib yang diwajibkan Allah tabaraka wa taala di masjid berjamaah. Akan tetapi pada saat ini kita sedang dilanda banyak musibah, terutama yang sedang naik viral ini adalah virus corona. Maka pemerintah menyerukan jika khawatir akan takut terserang dari virus tersebut atau yang memiliki penyakit sudah tidak boleh dia mengikuti salat berjamaah, jadi di masjid, boleh dia salat di rumahnya. Tetapi di sini syariat ingin menjelaskan, jadikan rumah kita itu rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran dan pula zikir dan pula solat-solat sunnah. Itu yang harus diperhatikan. Lalu yang berikutnya, jika kita mendapatkan gangguan di dalam rumah, diganggu oleh jin. Ini jin-jin yang zalim, jin-jin kafir suka mengganggu kaum muslimin. Biasanya didengarkan dengan suara, biasanya diganggu dengan sesuatu yang bergoyang atau yang ditampakkan oleh dirinya. Maka harus yang dilakukan yang pertama kali, kita tidak menghiraukan dia dan jangan diajak bicara, apalagi sampai dia berikan sesaji, diberikan kopi hitam, kemudian kopi pahit, kopi manis. Ini semuanya bentuk kesyirikan. Maka tinggalkan semacam ini. Syariat ingin menjelaskan, jika kita mendapatkan gangguan dari syaitan, entah kita diberikan suara atau ditampakkan oleh mereka, maka seorang muslim dia harus berlindung kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana pernah dikisahkan dari Abu Malik, dari seseorang yang dia berkata, aku pernah diboncengi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tunggangannya yang kami naiki tergelincir. Lalu saat itu aku mengatakan, yani ta'isha syaitan, celakalah engkau wahai syaitan. Maka Nabi SAW mengatakan dan melarang untuk mengucapkan dari kata-kata celakalah wahai syaitan. Lalu Nabi SAW mengatakan, la taqul ta'isha syaitan, jangan kalian mengatakan celakalah wahai syaitan. Fa innaka idza qulta dzalika ta'ati lita'azama hatta yakun jadi misl al-bayt wa yaqulu bi quwwati walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakuna mislu adh-dhubab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jika kalian mendapat gangguan dari syaitan, ditampakkan atau didengarkan suara, jangan kita mencaci maki dia, jangan diajak bicara mereka, atau jangan mengatakan celakalah engkau wahai syaitan, durhakalah engkau wahai syaitan. Jangan dikatakan seperti itu, kata Nabi SAW. Karena jika kalian mengatakan demikian, mereka semakin besar seperti rumah, semakin besar, dan dia akan mengatakan, setan dengan sombongnya mengatakan, karena dengan kekuatanku maka dia akan terus diajak bicara dan semakin besar. Maka kata Nabi, ucapkanlah bismillah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau mengatakan seperti ini, maka syaitan itu akan kecil di hadapanmu seperti kecilnya sampai seperti lalat. Berarti kalau kita menghadapi syaitan, ada gangguan syaitan, maka jangan kita ajak bicara dan jangan dicaci mereka, akan tetapi ucapkanlah takul bismillah, maka seketika dia akan kecil seperti lalat. Siapa yang mengajarkan ini? Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang yang ketika dia meruqyah rumah lalu diajak bicara, itu bukan dalam syariat Islam, atau dia buat sesaji bukan bagian dari syariat Islam. Islam diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jin itu tidak boleh diajak bicara karena dia akan menyesatkan umat manusia dan kita akan terjerumus ke dalamnya. Ucapkan bismillah, berlindung kepada Allah tabaraka wa taala. Ini yang harus kita lakukan jika kita mendapatkan gangguan di dalam rumah. Maka katakanlah jadi dengan bismillah. Lalu yang berikutnya, agar kita tidak terganggu,
syaitan pun tidak masuk ke dalam rumah kita dan dia akan lari. Dibiasakan kaum muslimin dan muslimat agar membaca doa ketika masuk ke rumah. Dibiasakan senantiasa kita sebelum masuk ke rumah kita baca doa, berzikir kepada Allah. Dan ini sepele, ringan untuk kita ucapkan, tapi kaum muslimin tidak merutinkan hal ini. Lihat disebutkan dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakkara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'asha, wa idza dakhala falam yadhkurillah 'inda dukhulihi, qala asy-syaitan atraqtumul mabit." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila ada orang yang masuk ke rumah kemudian dia tidak berzikir, tidak mengingat Allah tabaraka wa taala ketika masuk, maka ketika makan pun dia tidak baca doa, saat itu syaitan mengatakan kepada temannya, sesungguhnya engkau telah mendapatkan jatah malam di rumah tersebut dan engkau telah dapat jatah makan karena dia tidak membaca yakni zikir bismillah kepada Allah tabaraka wa taala. Adapun jika dia mengingat Allah, ketika masuk dia mengucapkan salam, membaca doa bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala tawakkalna, dia baca doa kemudian ucapkan salam, maka saat itu syaitan mengatakan kepada temannya, engkau tidak dapat jatah malam dan engkau tidak dapat jatah makan malam. Akhirnya apa? Syaitan tidak ikut masuk ke dalam rumah. Ini salah satu bentengan agar manusia tidak terganggu, kaum muslimin diganggu oleh yakni iblis dan bala tentaranya. Mereka tidak ikut masuk ke dalam rumah yang dimana dibacakan yakni zikir kepada Allah. Apalagi kalau kita hendak makan, dan ini sering diperhatikan kaum muslimin. Ajarkan anak-anak, ajarkan dari keluarga kita agar senantiasa dia membaca doa sebelum makan. Karena siapa orang ketika dia makan tidak membaca bismillah, maka syaitan ikut makan bersama kita. Lalu kemudian kita masuk ke rumah tidak baca bismillah, syaitan ikut masuk ke rumah kita dan dia dapat jatah malam tidur di rumah kita. Dan ketika kita ingin berhajat dengan istri kita pun kita tidak baca bismillah, maka syaitan pun ikut menikmati dari keindahan tubuh dari istri kita. Na'udzubillah. Maka agar kita senantiasa kaum muslimin, agar kita mau senantiasa membaca zikir, agar syaitan itu tidak masuk ke dalam rumah kita dan kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu yang berikutnya mendapatkan bentengan agar jin dan syaitan tidak masuk ke dalam rumah kita dan dia pun akan keluar, maka baca doa ketika kita menutup pintu. Di setiap menjelang tenggelamnya matahari, iblis disitulah menyebarkan bala tentaranya. Maka kata Nabi SAW, ketika tenggelamnya matahari, disitulah ada tanduk iblis. Matahari yang begitu besar, dia saat itu sedang tenggelam, disitulah tanduk iblis. Lalu iblis menyebarkan bala tentaranya, untuk menggoda anak manusia, digoda, disebarkan bala tentaranya. Oleh karena itu Nabi SAW perintahkan ketika menjelang matahari tenggelam, maka tahan anak-anak tidak boleh keluar. Lalu pintu tutup dengan mengucapkan bismillah. Kenapa demikian? Jika kita menutup pintu dengan baca bismillah, ini bala tentara dari iblis, dari jin yang zalim, dia tidak bisa masuk ke dalam rumah kita dan dia tidak bisa membuka pintu yang sudah kita tutup dengan baca bismillah. Disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW memberikan banyak saran agar tidak terganggu yang namanya syaitan. Lalu Nabi SAW bersabda, wa aghliqul abwab wadhkuru ismallah fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan.
Kata Nabi SAW, tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah. Jadi kita menutup pintu, sebut nama Allah, bismillah. Maka karena setan saat itu tidak bisa membuka pintu yang tertutup dan disebut dengan nama Allah. Kan bagi setan, bagi jin mudah untuk masuk, nembus. Tapi ketika rumah kita menutup pintu dengan mengucapkan bismillah, maka dia tidak akan bisa membuka pintu tersebut. Sama halnya ketika di dalam ada suatu makanan, minuman, kita tutup dengan mengucapkan bismillah. Kalau tidak ada penutup, kata Nabi SAW, sebatang lidih kita ucapkan bismillah, kemudian kita letakkan di atasnya, maka syaitan tidak bisa minum dari minuman kita atau memakan dari makanan yang kita sebutkan. Tutup dengan sebatang lidih dengan ucapan bismillah. Dari semuanya itu zikir, mengingat Allah, bismillah. Semuanya diawali dengan bismillah, berlindung, karena bismillah di situ adalah ba-nya adalah ba isti'anah, yaitu minta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari setiap aktivitas, masuk keluar rumah, masuk kamar mandi, kemudian mau makan, mau minum, mau sampai berhubungan, semuanya mengucapkan bismillah agar terjaga rumah kaum muslimin yang dari yang namanya syaitan yang akan mengganggu, yang menyesatkan umat manusia. Apalagi di zaman sekarang banyak orang-orang yang menggunakan sihir, menggunakan teluh untuk mengirimkan yakni bala tentaranya yang bersekutu dengan jin, yakni para dukun, untuk menyesatkan umat manusia, membuat sakit, membuat yakni mati. Tapi kalau rumah kita dibentengi dengan Al-Quran, zikir kepada Allah, maka insya Allah rumah kita akan dibentengi dan diberikan rahmat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan kita lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya, agar kita selamat, tidak digoda oleh yang namanya jin, syaitan yang menyesatkan umat manusia, keluar rumah kita baca doa. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadamu, tidak ada daya kekuatan melainkan datang darimu ya Allah. Maka saat itu ketika dia membaca doa tersebut, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya, yani wa ruqya. Bagaimana mungkin seorang muslim ketika dia keluar dari rumahnya, dia mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Maka saat itu bagaimana mungkin seseorang dia dapat digoda oleh syaitan, dicelakai oleh syaitan. Maka dia akan dijaga, diberikan hidayah dan tidak diganggu, dan dicukupi wa kufiya wa wuqiya, dan akan dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan doa ini pun salah satu bentuk untuk pencegahan kita dari yang namanya yakni mara bahaya, termasuk pada saat ini virus corona. Maka baca ayat doa ini, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kita bertawakal kepada Allah, tidak ada daya kekuatan yang datang melainkan dari Allah. Maka saat itu kita dicukupi, dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari semua mara bahaya, tidak akan pernah datang kepada kita. Allah langsung yang melindungi kita. Dan ini salah satu, kalau kita tidak membaca doa, maka syaitan akan mengikuti dia. Yang tadinya dia niat ingin bekerja, maka dia akan dipalingkan dari berbuat dosa dan maksiat. Dan bahkan di dalam kerjanya dia akan membuat dosa dan maksiat, karena dia tidak keluar, tidak membaca doa dari yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian ya ikhwah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, salah satu agar jin keluar dari rumah kita, jangan kita memajang foto patung di dalam rumah kita, karena itu tempat mereka. Tempat mereka itu ada gambar yang bernyawa dan patung. Maka sesungguhnya
rumah kaum muslimin jika di dalamnya ada gambar, ada patung, maka malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah tersebut. Bagaimana mungkin kita membacakan Al-Quran, yakni syaitan akan keluar dari rumah kita? Tidak akan mungkin, karena malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar dan ada patung. Itu kata Nabi SAW, annal malaika la tadkhulu baitan fihi surah. Sesungguhnya malaikat rahmat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah yang di mana rumah tersebut ada gambar, ada foto, ada patung dan yang semisalnya. Maka kalau kita membaca Al-Quran semakin panjang, malaikat semakin dekat dengan kita. Bagaimana mungkin kita akan mengeluarkan syaitan, mengeluarkan jin yang membangkang, sedangkan di dalam rumah kita ada tempat-tempat berlindung bagi mereka. Maka sekuat mungkin untuk mengeluarkan yang namanya foto, patung dari dalam rumah kita. Yang terakhir, agar kita, rumah kita dijauhi dari yang namanya syaitan dan jin, jangan dijadikan rumah kita dihiasi dengan musik. Jangan dihiasi dengan musik, apalagi di zaman sekarang dihiasi dengan TikTok. Nauzubillah. Jauhkan dari musik, karena musik ini adalah disebutkan oleh Nabi SAW, fil jarsi mizmaru syaitan. Nabi SAW berkata tentang lonceng, yaitu musik syaitan, yang mana ketika rumah di dalamnya dialunkan dengan musik-musik, maka saat itulah malaikat rahmat akan menjauh dari rumah tersebut. Ketika malaikat sudah menjauh, maka ada yang hadir, makhluk yang gaib pula, yaitu yang namanya jin, yang suka membuat kerusakan, yang zalim. Dia akan menempati dan ikut menikmati apa yang dia telah lakukan di rumah tersebut. Kata Nabi SAW bersabda, innal malaikah, yani la tashabu rufqatan fiha jaras. Sesungguhnya malaikat tidak akan menyertai satu rombongan, satu kaum, satu rumah yang di sana ada musiknya, ada loncengnya. Malaikat tidak mau menaungi yang mana di dalamnya ada distal dengan musik. Jauhi, karena musik itu adalah membuat salah satu mendatangkan makhluk yang ada di dalamnya akan menggoda kaum muslimin dan muslimat untuk dia tidak taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin ini saja dari pembahasan agar kita terhindar dari yang namanya syaitan akan mengganggu dari rumah tangga kita. Mereka akan menakut-nakuti kita. Maka salah satu untuk kita jadikan rumah kita tidak seperti dengan kuburan. Banyak baca Al-Quran. Yang belum bisa baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Biasakan untuk zikir kepada Allah, zikir pagi, kemudian zikir petang. Jadikan solat sunnah di rumah kita, kecuali solat yang diwajibkan bagi laki-laki di masjid. Jadikan rumah kita, yakni jauhkan yang namanya dari gambar makhluk yang bernyawa atau musik-musik yang melalaikan dari mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini salah satu bentengan kita, trik untuk mengeluarkan dari bangsa jin dari rumah kita, agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.